Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Aditya Mukti dengan nomor BP 17108530002. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan serta mengulik skripsi saya yang membahas mengenai implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Bab 1 yang merupakan pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta metodologi. Baiklah, kita masuk ke bagian latar belakang. Saudara sekalian, pada tahun 2012, World Health Organization atau WHO telah mengeluarkan resolusi 65.6, di mana salah satu di antara targetnya adalah agar negara-negara di seluruh dunia memiliki prevalensi stunting tidak lebih dari 20% pada tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017, diketahui bahwasannya dalam rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, rata-rata prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 36,4%. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih ada gap atau celah yang cukup besar antara prevalensi stunting di Indonesia dengan target yang ingin dicapai oleh WHO tersebut. Kemudian, pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turut mendeklarasikan Sustainable Development Goals atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui rezim tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, diharapkan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat mencapai target yang diinisiasi oleh WHO melalui resolusi 65.6 tersebut. Menyusul dideklarasikannya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan oleh PBB tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan dasar hukum untuk mengimplementasikan TPB di Indonesia. Dasar hukum tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka pengurangan prevalensi stunting sebagai salah satu target capaian TPB kemudian turut diupayakan hingga tingkat subnegara. Salah satu di antara wilayah subnegara tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini karena berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2018, diketahui bahwasannya prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 29,9%. Kemudian, hal ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tinggi. Hal ini turut diperparah oleh banyaknya kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokus penanganan stunting. Tingginya prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat tersebut tentu sangat ironis, mengingat di saat yang bersamaan Sumatera Barat adalah salah satu provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia. Masalah stunting tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Upaya Sumbar dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bagian dari implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwasannya isu internasional dapat turut mempengaruhi aktor negara, sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berangkat dari latar belakang sebelumnya, penulis kemudian mengidentifikasi rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah terkait keterlibatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya sebagai bagian dari implementasi rezim TPB. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat fenomena yang terjadi di dunia internasional telah bersinggungan dengan aktor lokal jika ditilik dari sudut pandang hubungan internasional. Sementara itu, pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Manfaat yang penulis harapkan melalui penelitian ini adalah memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam studi ilmu hubungan internasional, kemudian agar dapat menjadi referensi literasi dalam kajian ilmu hubungan internasional, serta meningkatkan wawasan dan kemampuan analisa penulis dalam memahami upaya pemerintah Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bagian dari implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan. Saudara sekalian, dalam melaksanakan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu melakukan peninjauan pustaka terhadap 6 literatur, di mana keenamnya dapat saudara sekalian saksikan di layar pada saat ini. Sementara itu, dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Yang pertama adalah rezim internasional yang dikemukakan oleh Donald D. Punchala dan Raymond F. Hopkins, serta konsep implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Grindel dan Thomas. Kemudian, dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun batasan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder serta sistematika penulisan terdiri atas 5 bab. Baiklah, kita masuk ke bab 2, yaitu sejarah dan latar belakang penyusunan rezim tujuan pembangunan berkelanjutan.
Bab ini terdiri atas 3 subbab. Yang pertama adalah tujuan pembangunan milenium sebagai pendahulu tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian proses penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda lanjutan tujuan pembangunan milenium, serta peran Indonesia dalam penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tujuan pembangunan milenium sebagai pendahulu tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelum mengenal adanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, dunia internasional telah lebih dulu mengenal Millennium Development Goals atau tujuan pembangunan milenium yang kita sebut sebagai TPM. Perbedaan mendasar antara TPB dan TPM salah satunya terletak kepada peran negara serta jenis dan klasifikasinya dalam mencapai dan mengimplementasikan TPM tersebut. Berdasarkan TPM, negara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu negara maju dan negara berkembang. Berbeda tanggung jawabnya dalam mencapai TPM. Selain itu, negara juga menjadi satu-satunya aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan pembangunan milenium tersebut. Sementara itu, dalam perkembangannya, TPM berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan persentase masyarakat yang bersekolah, menurunkan angka kematian balita, dan meningkatkan persentase penanganan persalinan oleh tenaga medis secara global. Kemudian kita masuk ke proses penyusunan TPB sebagai agenda lanjutan TPM. TPB hadir sebagai rezim penerus TPM dan diharapkan mampu menutupi kekurangan TPM sebagai rezim terdahulu melalui pelibatan multi pihak serta persamaan tugas dan tanggung jawab negara maju dan berkembang. Dengan ini bisa dikatakan TPB bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di TPM sebelumnya. Hal ini kemudian dibuktikan dengan adanya agenda Rio Plus 20, di mana PBB kemudian menginisiasi Open Working Group SDGs dan UN Task Team untuk menyiapkan proposal TPB. Selain itu, badan-badan TPB yang terlibat dalam penyusunan TPB tersebut adalah High Level Panel of Eminent Person, Sustainable Development Network, UNDP National Consultation, serta turut melibatkan aktor negara dalam proses penyusunan rezim tersebut. Secara umum, proses penyusunan TPB sebagai agenda lanjutan TPM dapat terlihat pada diagram berikut. Di sini terlihat bahwa terdapat 3 arus utama yang kemudian berperan dalam menyusun TPB. Yang pertama adalah UN Task Team, kemudian Rio Plus 20 serta aktor non-negara. Ketiga kelompok utama tersebut kemudian nantinya akan bekerja sama dan menyelaraskan dokumen TPB sebelum dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Kemudian peran Indonesia dalam penyusunan TPB di tingkat global. Indonesia turut aktif dalam penyusunan TPB sebagai rezim pembangunan global. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia melalui keterlibatannya di dalam Open Working Group Sustainable Development Goals, serta keterlibatan Presiden RI sebagai co-chair dalam High Level Panel of Eminent Person. Kemudian Indonesia juga terlibat di dalam IGSDF dan GPEDC sebagai organisasi yang berperan dalam penanganan TPB dan mendukung mekanisme kerjasama lintas sektor. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi stunting di Indonesia. Secara umum, bab 3 ini terdiri atas 3 subbab pula. Yang pertama adalah implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, kemudian kasus stunting di Indonesia dan kaitannya dengan rezim tujuan pembangunan berkelanjutan, serta upaya Indonesia dalam mengurangi prevalensi stunting. Implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai sebuah rezim yang berasal dari dunia internasional, SDGs atau TPB perlu terlebih dahulu melalui serangkaian proses sebelum diinternalisasikan dan diimplementasikan di Indonesia secara maksimal. Berdasarkan diagram berikut, terlihat bahwa SDGs atau TPB perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selain itu, SDGs atau TPB juga mendorong munculnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang kemudian menjadi dasar pula bagi perlibatan aktor non-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Setelah munculnya Pres Nomor 59 Tahun 2017 serta diselaraskannya SDGs dengan RPJMN, kemudian pemerintah menyusun yang namanya Renstra atau Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga, serta mendorong munculnya Rencana Kerja Pemerintah atau RKP yang kemudian melalui APBN melaksanakan program pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kasus stunting di Indonesia dan kaitannya dengan rezim tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, penurunan prevalensi stunting sejalan dengan target nomor 2.2 dan tujuan nomor 2 pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu poin dan target tersebut adalah penurunan prevalensi stunting sebesar 40% dari kondisi prevalensi stunting di tingkat nasional ketika target tersebut dicetuskan, yang merujuk kepada resolusi 65.6 WHO pada tahun 2012. Oleh karena itu, untuk mewujudkan target dan tujuan tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa prevalensi stunting di tingkat nasional pada tahun 2025 tidak lebih dari 20%. Sementara itu, berdasarkan data prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2017, diketahui bahwasanya prevalensi stunting di Indonesia tidak selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
Selanjutnya, terkait upaya Indonesia dalam mengurangi prevalensi stunting. Sebagai salah satu target TPB, Indonesia kemudian menetapkan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Penetapan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu prioritas dalam pengimplementasian TPB di Indonesia tidak terlepas dari kondisi prevalensi stunting yang relatif stagnan selama beberapa tahun. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi prevalensi stunting dibuktikan melalui beberapa program pemerintah seperti intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak, deteksi dini pada penyakit menular dan tidak menular, serta program gizi anak sekolah atau progres dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Bab ini terdiri atas 3 subbab. Yang pertama adalah tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai rezim internasional, kemudian implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan, serta prevalensi stunting dan terbentuknya actual change di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai rezim internasional. Sebelum membahas mengenai implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu kita perlu melakukan justifikasi terhadap rezim internasional tersebut. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Donald J. Pencala dan Raymond F. Hopkins, diketahui bahwasanya rezim internasional memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, mampu membentuk perilaku aktor. Yang kedua, dapat menciptakan mekanisme bagi pembuat kebijakan. Yang ketiga, memiliki prinsip yang menguatkan. Kemudian yang keempat, memiliki aktor yang berperan di dalamnya serta dapat mengakomodasi kepentingan aktor yang terlibat. Dalam hal ini, kelima ciri utama tersebut telah dipenuhi oleh Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan konsep berikutnya, yaitu implementasi rezim tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle dan Thomas. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan konsep implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Grindle dan Thomas, diketahui bahwasanya sebuah rezim internasional perlu melalui 3 proses. Yang pertama, policy agenda, yaitu saat di mana rezim internasional tersebut dinilai urgensinya mengenai penting atau tidaknya untuk diimplementasikan di sebuah wilayah. Kemudian, arena of conflict, di mana birokrat dan publik kemudian membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai isu tersebut. Dan yang terakhir adalah resource requirement atau peninjauan sumber daya dalam mengimplementasikan rezim tersebut. Sementara itu, dalam kenyataan di lapangan dapat terlihat bahwasanya SDGs atau Sustainable Development Goals di Provinsi Sumatera Barat diimplementasikan tidak terlepas dari munculnya Perpres nomor 59 tahun 2017 yang pada akhirnya menyebabkan munculnya pelaksanaan program melalui pendanaan oleh APBN, APBD, serta pelibatan aktor non-negara. Prevalensi stunting dan terbentuknya actual change di Provinsi Sumatera Barat. Untuk memastikan penurunan prevalensi stunting dapat mencapai target yang diinginkan, Indonesia perlu memastikan bahwasannya di tingkat subnegara, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, terjadi penurunan prevalensi stunting. Sementara itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diketahui bahwasannya data awal prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 adalah 32,7%. Oleh karena itu, Sumatera Barat perlu memastikan bahwasannya provinsi tersebut mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 1,31% setiap tahun, sehingga pada tahun 2025, prevalensi stunting di wilayah tersebut adalah sebesar 19,62%. Kemudian, menanggapi permasalahan tersebut sebagai salah satu provinsi yang mengimplementasikan TPB di tingkat subnegara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi prevalensi stunting secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya wilayah kabupaten dan kota yang dijadikan lokus atau lokasi yang difokuskan untuk mengurangi prevalensi stunting dari waktu ke waktu. Sementara itu, upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengurangi prevalensi stunting melalui implementasi TPB juga telah menyebabkan terjadinya actual change berupa penurunan prevalensi stunting di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bab 5 penutup. Bab ini terdiri atas 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana proses implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penulis kemudian menganalisis 3 hal. Yang pertama terkait tahapan policy agenda dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Adanya aturan dan kesepakatan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional dan tingkat internasional, menyebabkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pilihan lain selain mengimplementasikan rezim tersebut. Kemudian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami hambatan pada tahap arena of conflict. Seterusnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya yang mencukupi dari berbagai aspek untuk mengimplementasikan TPB sebagai rezim internasional. Terakhir, proses implementasi TPB di wilayah Sumatera Barat telah menyebabkan munculnya actual change berupa penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu,
Terkait saran, TPB sebagai sebuah rezim internasional terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang meliputi isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Hal ini menyebabkan TPB memberikan ruang yang sangat besar bagi peneliti lain yang ingin membahas TPB melalui unit analisis, unit eksplanasi, maupun tingkat analisis yang berbeda dari yang telah penulis lakukan. Secara khusus, penulis menyarankan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan untuk membahas implementasi TPB pada tingkat analisis yang berbeda, khususnya pada tingkat kabupaten atau kota. Hal ini karena pemerintah kabupaten atau kota memiliki hak dan wewenang yang luas sebagai implikasi dari adanya otonomi daerah. Saudara sekalian, demikianlah penjabaran saya mengenai penelitian saya berjudul Implementasi Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Mengurangi Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.